Apakah saudara pernah menonton satu film bagus, Tokyo Swindlers? Film yang mengisahkan liku-liku para mafioso tanah bekerja mempermainkan tanah rakyat di Jepang. Anda wajib menonton film ini karena begitu bagus mengisahkan bagaimana mafia tanah bekerja memutarbalikkan fakta kebenaran tentang tanah lalu mereka ambil sebagai milik mereka secara tidak sah. Itu tadi film, tapi faktanya ada di sini. Ada di Republik Indonesia yang kita banggakan ini. Ini visi demokrasi pada channel YouTube Mahfud MD. Saya Superman Marzuki. Kali ini kita akan berbincang tentang mafia tanah. Saudara, mafia tanah ini telah menjadikan Indonesia tidak diminati oleh investor karena salah satu ketidakpastian dari publik ini, ketidakpastian 3L, law, labor, and land. Tanah telah menjadi salah satu faktor yang membuat investor malas menginvestasikan dananya di Indonesia. Karena legalitas tanah tidak menjamin sama sekali. Karena tindakan para mafia tanah ini telah menyebabkan legalitas tidak bisa menjadi jaminan kepercayaan terhadap status tanah. Dalam 2 minggu belakangan ini, Indonesia heboh dengan adanya sertifikat hak guna bangunan, HGB, di kawasan Pagar Laut, kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Apakah ini HGB legal atau ilegal? Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan itu ilegal. Artinya tidak punya dasar hukum dan melanggar hukum. Yang kita sesalkan, pemerintah dan semua pihak yang harusnya mengungkap dan bertanggung jawab atas ini semua, seolah bungkam, lempar tanggung jawab, memberikan keterangan-keterangan yang tidak memperjelas situasi dan keadaan sesungguhnya. Apakah ini bagian dari tindakan mafia tanah? Silakan pemerintah mengungkapnya, agar tak sejengkal tanah pun dari publik ini yang jatuh ke tangan orang-orang yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri, mengenyangkan isi perutnya sendiri. Data dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, terdapat setidaknya 48.000 kasus mafia tanah yang telah menyebabkan kerugian besar bagi para pemilik tanah. 60% dari pelaku itu adalah internal kementerian. Ini sungguh miris kita. Bagaimana mungkin kementerian yang mengurusi tentang tanah menjadi bagian dari mafia tanah? Sungguh Indonesia ini telah menjadi surga bagi mereka yang ingin meraih keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara manipulatif, dengan cara-cara melanggar hukum. Tentu saja ini menjadi pertanyaan. Angka 48.000 kasus, angka 60% oknum pegawai yang terlibat adalah angka-angka yang berhasil diidentifikasi. Selalu saja dalam kejahatan-kejahatan terorganisasi semacam ini, ada banyak angka gelap yang tak terungkap. Dalam penelitian di berbagai negara, 30% dari data itu tidak bisa diungkap. Semakin terorganisir satu kejahatan, semakin sulit pengungkapannya. Karena kejahatan semacam ini, mafia tanah ini melibatkan para pengusaha dan penguasa. Korban dari mafia tanah ini dari sembarang segmen masyarakat. Mulai dari masyarakat kecil yang tidak mengerti hukum, sampai pada pejabat tinggi yang mengerti hukum. Antara lain misalnya pernah menimpa Dino Patijalal. Siapa yang nggak kenal beliau? Mantan duta besar, pejabat karir di Kementerian Luar Negeri. Hilang tanah orang tuanya. Terancam diambil oleh orang karena ulah oknum-oknum dari pihak yang berkuasa dan pemilik modal yang bekerja sama dengan para mafia tanah. Seorang artis Nirina Zubir hampir saja terampas hak milik rumah dan tanah kedua orang tuanya
karena perbuatan para mafioso tanah ini. Syukur saja bisa diselamatkan. Tetapi di luar sana ada banyak kasus, banyak orang menjadi korban yang hingga sekarang sedang tertatih-tatih memperjuangkan hak-haknya karena ulah dari oknum-oknum para pejabat, oknum penguasa, oknum pemilik modal yang ingin mengambil properti orang secara ilegal. Salah satu cara para mafia tanah ini merekayasa memutarbalikkan kebenaran hukum atas dokumen-dokumen tanah. Mereka memiliki surat segel tahun 40, tahun 50, memiliki mesin ketik masih ejakan lama, melakukan transaksi di tahun-tahun itu, seolah-olah telah terjadi jual beli di tahun-tahun itu. Padahal sebenarnya itu semua adalah jual beli fiktif. Tapi itu sebagai cara untuk meyakinkan pengadilan, untuk meyakinkan polisi bahwa transaksi jual beli tanah, transaksi pemindahan hak milik itu telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu dengan cara semacam itu. Menko Polhukam Mahfud MD di tahun 2023, tentu saja saat beliau sedang menjabat sebagai Menko Polhukam, menyebutkan ada 11 praktek cara para mafia tanah menguasai tanah-tanah milik orang lain. Antara lain, tanah rakyat yang sudah sah dimiliki secara legal, tapi tidak diduduki, tidak dihuni secara fisik, tidak dikuasai secara fisik, tiba-tiba sudah dalam penguasaan para mafia. Atau mereka memanipulasi surat menyurat yang sudah legal di tangan pemiliknya. Tahu-tahu ada surat lain yang membuktikan bahwa itu bukan milik si pemilik sesungguhnya, tapi telah pindah tangan ke pemilik orang lain. Perilaku lain adalah penguasaan tanah milik pemerintah, milik BUMN, BUMD yang tidak dikuasai secara fisik. Tiba-tiba ada surat yang menyatakan itu milik orang lain. Atau ada oknum, ada orang yang menguasai tanah melebihi jumlah yang sepantasnya. Tanah ulayat, tanah turun-temurun yang tidak ada surat menyuratnya, tiba-tiba dikuasai oleh orang lain yang mengklaim itu miliknya atas dasar surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tumpang tindih tanah, ada sertifikat ganda yang diterbitkan oleh notaris. Bahkan ada putusan pengadilan yang berbeda terhadap kasus yang sama, terhadap perkara yang sama. Itu antara lain, ada banyak ragam lagi di luar 11 yang disebutkan Profesor Mahfud itu. Ini sungguh menjadi tantangan serius dan menjadi salah satu masalah besar dari Republik ini terkait dengan tanah. Kalau ini tidak diatasi, kalau ini tidak diseriusi oleh pemerintah, maka jangan berharap investasi akan masuk, akan menjadi api dalam skam yang bisa memicu kerusuhan sosial karena persoalan tanah ini adalah menyangkut hajat hidup rakyat kebanyakan. Menghadapi kasus yang begini rumit, menyangkut ulah para mafia tanah yang melibatkan para pengambil keputusan di Republik ini. Menko Polhukam waktu itu Mahfud MD sempat mengusulkan dan menyampaikan ke publik perlunya didirikan pengadilan khusus yang disebut sebagai pengadilan agraria atau pengadilan tanah. Karena cara-cara biasa, melalui hukum biasa, agaknya kita tidak terlalu yakin ini bisa mengatasi. Setidak-tidaknya usul Prof. Mahfud itu bisa menjadi solusi bagi upaya kita memberantasi, memerangi mafia tanah di Indonesia. Di luar itu tentu saja sekali lagi, pihak pemerintah adalah ujung tombak terdepan bagi upaya menyelesaikan soal besar ini. Satgas mafia tanah yang sudah terbentuk tentu diharapkan bekerja optimal, menjadi lebih tangguh, lebih berdaya lagi. Mudah-mudahan dengan demikian upaya untuk mengatasi problem ini ada jalan yang bisa dilakukan. Karena tidak ada yang bisa melakukannya itu kecuali pemerintah, karena pemerintah memiliki segalanya untuk menyelesaikan persoalan besar ini. Tapi tentu saja dengan syarat pemerintahnya clear, tidak menjadi bagian dari mafia tanah. Saya Suparman Marzuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.